kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu perkalian matriks oleh matriks. Jadi misalnya kita punya matriks A dan B, hanya berukuran M kali N, lalu B-nya R kali P, hasilnya adalah matriks C, maka perkalian ini hanya bisa dilakukan saat R sama dengan N. Jadi N di sini N, R ini juga harus sama dengan N. Nanti hasilnya adalah ini A-nya ukuran M kali N, B-nya N kali P, dan C-nya M kali P. M kali P. Oke, lalu kalau misalnya A itu isinya entry-nya AJK, B-nya BJK, dan C-nya CJK, maka setiap entry dari CJK ini, J-nya itu barisnya, K-nya itu kolomnya, entry-nya itu adalah penjumlahan dari, jadi J-nya tetap, K-nya tetap, yang berubah adalah L-nya di tengah sini, dia berjalan dari 1, 2, sampai N. Contohnya di sini 4 kali 3, di sini 3 kali 2, jadi N-nya sama dengan 3. Nanti misalnya kita lihat C21. C21 berarti ini 21 semuanya depannya, dan yang tengahnya berjalan dari 1 sampai N, N-nya 3. Berarti nanti C21 adalah ini A21B11, A22B21, sampai A23B31. Ya. Di A21B11, A22B21, dan A23B31. Hasilnya adalah C21. Seperti itu. Ini contoh lain lagi. C23 itu berarti dari baris kedua dikalikan dengan kolom ketiga. 4 kali 3, 0 kali 7, dan 2 kali 1. BA tidak terdefinisi karena BA itu berarti B-nya adalah 3 kali 4, A-nya adalah 3 kali 3. Ini tidak sama, 4 dan 3, jadi tidak terdefinisi. Lalu kita juga bisa mengalihkan matriks dengan vektor. Di sini matriksnya 2 kali 2, ini 2 kali 2, vektornya berarti 2 kali 1, jadi masih bisa karena sama-sama 2. Nah, lalu ini tidak terdefinisi kalau sebaliknya, karena ini 2 kali 1 dan ini 2 kali 2, jadi ini tidak bisa. Nah, perkaliannya juga sama, nanti 4 kali 3, 2 kali 5, dan yang di sini 1 kali 3, 8 kali 5. Lalu kita juga bisa mengalihkan vektor baris dan vektor kolom. Jadi vektor yang bisa kita kalikan saat ini adalah vektor dalam bentuk matriks. Nanti kalau perkalian vektor dengan vektor yang dot product dan cross product, kita belajar setelah UTS. Jadi kalau vektornya dalam bentuk matriks seperti ini, kita sudah bisa kalikan. Di sini dia adalah 1 kali 3, ini 3 kali 1, dan hasilnya 1 kali 1. Ya, 3 kali 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 1 kali 4. Lalu sebaliknya juga bisa. Di sini adalah 3 kali 1 dan ini 1 kali 3. Jadi di sini hasilnya adalah 3 kali 3. 1 kali 3, lalu 1 kali 6, 1 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 6, 2 kali 1, dan 4 kali 3, 4 kali 6, 4 kali 1. Jadi vektor bisa bolak-balik, vektor baris dan vektor kolom bisa bolak-balik ya. Bisa perkaliannya bolak-balik. Maksudnya baris kali kolom bisa, kolom kali baris bisa, tapi hasilnya beda. Nah, secara umum matriks itu perkaliannya tidak komutatif. Contohnya di sini kita punya 2 buah matriks, 1 1 100 100, min 1 1 1 min 1. Saat di A kali B hasilnya matriks 0, tetapi B kali A hasilnya ini. Ya, beda. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa kalau misalnya bilangan, kita punya bilangan misalnya A kali B sama dengan 0, pasti salah satunya 0. Kalau A dan B-nya bilangan real gitu ya, skalar. Kalau A kali B sama dengan 0, pasti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kita bisa simpulkan. Tapi di sini, kalau matriks belum tentu ya.
di sini bisa terjadi A dan B dua-duanya bukan matriks 0, saat dikalikan dia menghasilkan matriks 0. Intinya dia berbeda dengan ini. Jadi saat kalau kita punya bilangan real A kali B sama dengan 0, pasti salah satu A dan B 0, salah satu dari A atau B 0. Tapi kalau kita punya perkalian matriks A kali B sama dengan matriks 0, tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Lalu sifat perkaliannya, kalau kita mengalihkan dulu A dengan skalar, baru kita kalikan dengan B, sama saja kita mengalihkan A kali B dulu, baru dikalikan skalar, atau bisa juga skalarnya dikalikan dengan B dulu, baru dikalikan dengan A. Jadi, karena tidak terjadi ambiguitas, kita bisa menuliskannya KAB. Perkaliannya bisa KA dulu, AB dulu, atau KB dulu. Lalu kita punya dia asosiatif. Kalau kita punya tiga buah matriks dikalikan, bisa B sama C nya dulu baru dengan A, atau bisa A dengan B dulu baru dengan C. Maka kita bisa tulis langsung ABC tanpa kurung. Lalu ini sifat distributif. Lalu tadi kita bisa tuliskan secara lebih sederhana daripada sigma yang panjang ini. Kita bisa tuliskan perkalian matriks dengan lebih sederhana, yaitu kalau misalnya kita mau CJK, kita sebenarnya mengalihkan vektor AJ dengan vektor BK, di mana AJ-nya ini adalah vektor baris J, dan BK itu adalah vektor kolom K. Ya, jadi kita bisa lihatnya seperti ini. CJK adalah vektor AJ dikalikan dengan vektor BK. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini, kita bisa melakukan perkalian, misalnya matriksnya sangat besar, misalnya ribuan baris dan kolomnya, kita bisa melakukannya dengan proses paralel. Artinya kita bisa menggunakan beberapa prosesor, dan setiap prosesornya dibagi-bagi. Jadi misalnya di sini kita mau mengalihkan A dan B, di mana B-nya ini ada P buah kolom. B-nya bisa ribuan ya. Maka seperti tadi kita lihat bahwa sebenarnya dia adalah baris-baris dikalikan dengan kolom. Jadi kita bisa pisah-pisah. Kalau di sini bukan baris tapi seluruh matriksnya. Jadi kita bisa pisahkan dia. Ini matriks A, matriks B-nya itu kita satu-satu. Jadi ini B1, ini kolom 1, ini B2, kolom 2, dan seterusnya sampai BP, kolom P. Nah, maka nanti hasilnya adalah, baris ini, kolom ini adalah, ini baris pertama dikalikan dengan B1, di sini, baris kedua dikalikan dengan B2, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris terakhir dari A dikalikan dengan B1. Jadi semua kolom 1 ini hasilnya adalah matriks A dikalikan dengan kolom B1, vektor B1. Dan selanjutnya dan seterusnya sampai BP. Di sini adalah A, baris pertama A dikalikan dengan BP, baris kedua A dikalikan dengan BP, dan seterusnya sampai baris terakhir A dikalikan dengan BP. Maka kolom yang terakhir ini juga sebenarnya adalah matriks A dikalikan dengan BP. Ya. Jadi, nanti hasilnya ini kita bisa bagian sini disuruh ngitung prosesor 1, ini prosesor 2, ini sampai prosesor P. Baru hasilnya digabungkan. Jadi ini untuk menghitung dengan lebih cepat. Ini contohnya, misalnya A-nya itu kecil saja, 2 kali 2, B-nya adalah 2 kali 3, maka ini B1, B2, dan ini B3. Nah, hasilnya adalah yang kolom ini, dia sebenarnya adalah A dikalikan dengan B1, yaitu kita lihat 41 min 52 dikalikan dengan 3 min 1. Jadi dia hasilnya adalah 4 kali 3 ditambah 1 min 1 itu 11, min 5 kali 3 ditambah 2 kali min 1 itu adalah min 17 gitu ya. Jadi
kolom ini adalah A dikalikan B1. Oh, ini udah ada. Yang di sini adalah kolom matriks A dikalikan dengan B2, dan yang di sini adalah matriks A dikalikan dengan B3. Seperti itu ya. Jadi dihitungnya ini 1 prosesor, 2 prosesor, ini prosesor ketiga, lalu nanti digabung. Disandingkan menjadi hasil AB. Lalu ada yang namanya transposisi dari matriks, juga transposisi dari vektor. Jadi misalnya A-nya adalah Mn, maka transposnya itu kebalikannya, N kali M. Dia sebenarnya cuma yang di A menjadi baris, jadi A-nya kan A11, A12 sampai A1N. Nah, ini baris pertama dia menjadi kolom pertama di A transpos. Dan seterusnya sampai yang terakhir AM1, AM2 sampai AMN, baris terakhir menjadi kolom terakhir. Jadi baris menjadi kolom. Atau bisa juga kita memandangnya menjadi nanti saja. Saat sudah matriks persegi, kita bisa memandangnya menjadi pencerminan. Kalau matriksnya persegi, transpos itu adalah pencerminan. Jadi kalau persegi, kalau transpos berarti diagonal utamanya tetap, nanti yang di sini berubah jadi ke sini, tukeran. Lalu yang di sini berubah menjadi ke sini, gitu ya, ditukar. Dan seterusnya sampai di sini juga tukeran sama yang di sini. Kalau dia persegi, gitu. Nah, sifatnya A transpos ditransposkan menjadi A sendiri, tentu saja. Lalu kalau dijumlahkan baru ditransposkan, sama saja dengan kita transposkan dua-duanya, baru dijumlahkan. Lalu, kalau dikalikan skalar, baru ditransposkan, kita juga bisa dengan ditransposkan dulu, baru dikalikan skalar. Lalu ini yang unik, kalau A, B ditransposkan, dia B transpos dulu, baru A transpos. Jadi kita bisa menghitung A, B transpos dengan mengalikan dulu, baru ditransposkan, atau kita transposkan dua-duanya, baru dikalikan, tetapi dibalik. B dulu baru dikalikan dengan A. Nah, ini ada matriks simetrik dan skew simetrik. Pertama mereka harus persegi ya, ini masih persegi. Nah, tadi kalau misalnya persegi, transpos itu sebenarnya dia pertukaran pencerminan ya. Jadi, kalau misalnya simetrik itu A transpos sama dengan A, artinya kalau misalnya kita cerminkan mereka sama. Jadi ini diagonal utamanya, kita tarik garis. Ini sama, dan ini sama. Karena A transpos sama dengan A. Jadi yang ditukar mereka sama. Kalau skew simetrik, A transpos sama dengan minus A. Jadi kalau kita tarik diagonal utamanya, yang saling bercerminan itu bilangannya sama, cuma ada minusnya. Jadi ini min 1, cerminnya adalah 1, 3, ini min 3, ini 2, ini min 2. Lalu ini yang cukup penting untuk nanti Gauss-Jordan, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Ini berkaitan dengan kita tarik dulu diagonal utama. Kalau matriks segitiga atas, berarti yang di bagian bawahnya 0. Yang di bagian bawah dari diagonal utama ini 0. Ini 0, ini 0 semua. Kalau matriks segitiga bawah, berarti yang bagian segitiga atasnya 0. Ini 0. Gitu ya. Yang ada isinya cuma di bawah. Yang di tempat isinya itu juga boleh ada 0-nya ya, ini ya. Cuma tidak semuanya 0. Oh, bisa. Kalau misalnya dia ini, jadi matriks diagonal, jika dia yang ada isinya cuma tengahnya doang. Jadi di sini kalau misalnya terjadi yang ada isinya cuma ini titik yang sininya 0, sininya 0, ini matriks diagonal. Jadi dia matriks diagonal memenuhi segitiga atas sekaligus segitiga bawah. Ya, segitiga atas karena segitiga bawahnya 0, dan dia segitiga bawah karena segitiga atasnya juga 0.
gitu. Jadi kalau misalnya upper triangular atau lower triangular dan bagian yang tidak nolnya ini semuanya nol, bagian ininya nol semua, maka dia menjadi matriks diagonal. Nah, seandainya ini yang bagian saya merah ini nol semua, maka hasilnya adalah menjadi matriks diagonal. Lalu, matriks diagonal yang lebih khusus lagi, yaitu isinya diagonal utamanya semua sama. Kalau di sini kan beda 1, 2, 1, 3, 6 ya. 2 min 1, 8, 3 min 3, 2, 6. Kalau misalnya sama semua, bilangannya misalnya seperti ini, C, C, C gitu, maka dia disebut matriks skalar. Kenapa disebut matriks skalar? Karena kalau kita kalikan dengan A, jadi kalau S-nya matriks skalar, SA ini sama saja dengan mengalikan C kali A. Jadi seolah-olah dia adalah suatu skalar. Lalu, jadi ini diagonal yang lebih khusus lagi adalah matriks skalar. Skalar yang lebih khusus lagi, yaitu C-nya semuanya 1, itu adalah matriks identitas. Matriks identitas bisa ditulis IN, ini berarti I3, tergantung ukurannya. Kalau 3 kali 3 berarti I3, tapi bisa ditulis I juga jika ukurannya tidak terlalu penting. Tugas kelompoknya bisa dilihat di 7.2. Di sini ada 10 soal, bisa dipilih 6 untuk 3 kelompok.